Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Utami, peserta Latsar CPNS golongan 2 Angkatan 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas individu, yaitu pembuatan podcast penerapan asas-asas pelayanan publik pada Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 12 asas-asas pelayanan publik dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 terdapat di pasal 4. Asas-asas tersebut diantaranya kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan yang terakhir, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Penerapan asas-asas pelayanan publik. Yang pertama ada kepentingan umum, yang artinya dalam pemberian pelayanan publik tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, tetapi pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Contoh penerapannya, di era pandemi COVID-19, pelayanan kesehatan tetap diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, kepastian hukum, yang artinya dalam pemberian pelayanan publik harus didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh penerapannya, adanya surat edaran nomor HK.02.02/11/509/2020 tentang pelayanan kesehatan keluarga di era pandemi COVID-19. Yang ketiga, kesamaan hak, yang artinya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Contoh penerapannya, semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dari petugas kesehatan, tanpa membedakan latar belakangnya. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban, yang artinya dalam pemberian pelayanan publik, pemenuhan hak dan kewajiban harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Contoh penerapannya, petugas kesehatan wajib menyampaikan ketentuan-ketentuan dari pelayanan kesehatan yang akan diberikan, dan masyarakat wajib memenuhi ketentuan tersebut guna mendapatkan hak dari pelayanan kesehatannya. Yang kelima, keprofesionalan, yang artinya dalam pemberian pelayanan publik, pelaksana pelayanan harus bersikap profesional dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pelayanannya. Contoh penerapannya, petugas pelayanan kesehatan harus memiliki STR sebagai bukti nyata adanya kompetensi yang dimilikinya. Yang keenam, partisipatif, yang artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Contoh penerapannya, menyediakan kuesioner kepuasan masyarakat dan kotak saran di tempat pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, yang artinya dalam pemberian pelayanan publik, semua masyarakat tanpa terkecuali harus mendapat perlakuan yang sama dan memperoleh pelayanan yang adil. Contoh penerapannya,
petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang adil bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Yang kedelapan, keterbukaan, yang artinya setiap masyarakat yang menerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Contoh penerapannya, semua proses pelayanan kesehatan harus diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat agar mudah diketahui dan dipahami. Yang kesembilan, akuntabilitas, yang artinya pelayanan publik yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contoh penerapannya, petugas kesehatan harus bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dengan membuat beberapa laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada atasan. Yang ke-10, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yang artinya pelayanan publik memberikan kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. Contoh penerapannya, menyediakan jalur pelayanan kesehatan khusus bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan difabel atau penyandang disabilitas. Yang ke-11, ketepatan waktu, yang artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Contoh penerapannya, petugas kesehatan menyelesaikan pelayanan sesuai dengan program kesehatan yang diberikan. Yang ke-12, yang terakhir, yaitu kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yang artinya cepat dalam memberikan pelayanan, tidak dipersulit, dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Contoh penerapannya, petugas kesehatan cepat tanggap dalam merespon keperluan masyarakat, tidak berbelit-belit atau mempersulit dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan pelayanannya terjangkau atau bisa diberikan secara gratis. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.